tetes air matanya tapi dia nggak nangis. Jadi kalau aku sendiri emang sengaja, jadi saat misah sama anak-anak tuh aku selalu, kita nggak kuat sebenarnya. Semoga berkah, semoga diberikan kesehatan, kesejahteraan. Kamera dulu aja. Nah, ada yang bisa kamera Kelihatan semua. Oke. Pemirsa Silet, ketenangan rumah Ustadz Solmed mendadak berubah menjadi riuh. Pagi-pagi sekali, April Jasmine, istri Ustadz Solmed, sudah disibukkan dengan sarapan intimate bersama ketiga putranya, Sultan dan si kembar, Akil dan Mahir, yang terlihat lahap menyantap mie instan di atas meja makan. Maklum, ketiga putranya bakal kembali ke pondok pesantren mereka di Malang, Jawa Timur. Sehingga, sebagai ibu yang berat hati berpisah dengan anak-anaknya, April pun berusaha menemani ketiga putranya sambil sarapan sebelum pulang ke pondok pesantren. Tapi di tengah haru hati bersiap melepas anak-anaknya, tiba-tiba saja April mendapat kejutan ulang tahun double. Mendapat surprise dari para karyawan, eksklusif diliput tim Silet. April juga mendapat kejutan sweet dari Ustadz Solmed yang membawa kue berbentuk love, yang langsung membuat April terheran-heran. Pagi, waalaikumsalam. Ini kita lagi sarapan, late lunch. Sebelum berangkat ke Malang. Nah, hari ini karena hari spesial, jadi mereka boleh makan mie instan yang biasanya nggak boleh. Tuh. Oke, abang juga udah mau ambil. Abang serius banget tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri saya berulang tahun. Mana orangnya? Dari Soulmate. Semoga berkah, semoga diberikan kesehatan, kesejahteraan, panjang umur, sukses, dan terus diberi kebaikan dalam hidup. Nih. Kasihan deh. Nah, cakep banget tadi. Masya Allah, enak. Makanya agak heran ya kalau Ustadz Solmed beli kue love kayaknya nggak mungkin banget. Itu habis kesambet pasti. Ya, kan kita Usai mendapat kejutan ulang tahun yang jarang-jarang romantis dari Ustadz Solmed, April Jasmine pun kembali dibuat terharu. Ya, karena saat mempersiapkan kebutuhan putra-putranya untuk mondok di pesantren, April kembali mendapat hadiah ulang tahun termanis, yaitu surat cinta dari ketiga putranya. Ini sajadah buat mereka sholat karena mereka sering lihat aku sajadah, aku motifnya begini juga. Ya biar mereka inget gitu kan, oh iya nih mami nih sholatnya pakai ini nih biar makin gercep rajin ibadahnya. Selamat ulang tahun Mami, panjang umur biar bisa temenin sampai abang sukses. I love you Mami. Mau dewasa ini, aduh. Anak-anak tuh nulis-nulisin sendiri, Masya Allah. Atmosfer haru kian menusuk rumah Ustadz Solmed yang mewah dengan tangis yang tertahan. Pasalnya, setelah merayakan ulang tahun April yang sederhana, Sultan dan adik-adiknya harus siap berpisah dengan sang ibu karena harus balik ke pondok pesantren mereka di Malang, Jawa Timur.
Uniknya, seolah berat berpisah dengan kedua orang tuanya, Sultan mendadak mojok di sebuah sudut rumahnya dengan mata memerah. Rupanya, Sultan berusaha tegar, tapi tak kuat juga menahan tangis. Sehingga membuat Ustadz Soulmate yang sejak awal sudah berusaha tegar, jadi semakin berusaha tidak mewek melihat Sultan. Ini apanya? Ini palanya. Udah jangan nangis. Bukan nangis saya. Apa? Pelipan. Habis cuci muka. Mungkin dia nggak mau. Dadah tuh nggak mau. Dia masuk. Saya cuma mau meluk. Netes air matanya tapi dia nggak nangis. Jadi kalau aku sendiri emang sengaja jadi saat misah sama anak-anak tuh aku selalu, kita nggak kuat sebenarnya, tapi tiap anak-anak nanya, Mami, kenapa mesti cepet-cepet perginya, kenapa nggak nanti aja? So aku cuma bilang, denger ya, kita nggak boleh sedih-sedih. Kalian di sini dapat pendidikan terbaik. Dan kemarin, seolah belum selesai surprise untuk istri tercinta, Ustadz Soulmate justru membuat suasana rumah mewahnya meriah luar biasa. Ya, untuk pertama kali, Ustadz Soulmate membuka rumahnya yang mewah untuk ribuan jamaah umum untuk menghadiri kajian dan tausiah yang rutin digelar oleh Ustadz Soulmate sekaligus syukuran ulang tahun ke-41 sang istri yang juga dihadiri oleh para sahabat. Ya alhamdulillah lepas dari Ramadan masuk Idul Fitri, kemudian di beberapa tempat pengajian sudah mulai dibuka. Kita pengen pastinya rumah kita tuh ada orang yang bisa menikmati semua, terus manfaat rumah ini bukan buat kita keluarga aja, tapi buat orang banyak. Senang banget ini sebenarnya kalau pengajian Ustadz Soulmate sih, saya tuh beberapa kali udah ikut ya, ini di rumah yang baru, memang ini baru pertama kali. Dari keluarga April Jasmine dan Ustadz Soulmate, inilah keluarga Arumi Baksin dan Emil Dardak yang memilih menghabiskan waktu dengan piknik memancing di Sidoarjo, Jawa Timur dengan target ikan predator besar. Momen seru pun terjadi saat Keinan, putra kedua Arumi dan Emil Dardak, berhasil strike ikan red tail catfish baboon. Sebelum akhirnya bisa ditaklukkan, ikan predator asal Amazon ini ternyata sempat memberikan perlawanan kuat hingga Keinan harus dibantu. Yang mengejutkan, ikan hasil tangkapan Keinan yang kini menapaki usia 10 tahun diperkirakan mencapai berat 15-17 kg atau nyaris sama dengan besar badan Keinan sendiri. Ini kita lagi ada di tempat pemancingan. Di sini bukan hanya ada ikan biasa, tapi ada monster fish. Wih, jago kita. Maju dikit. Jangan terlalu berat. Diturunin dikit. Wah, luar biasa. Lihat omnya. Ada yang bisa kamera. Apa ya? Ini kurang lebih 15-17 kilo. Wow, 15-17 kilo. Babon. Besar dapatnya tuh. Udah kelihatan. Dikit lagi, Pak. Ini ada mungkin 7-8 kilo lah, lebih lah. Kan alhamdulillah sih yang gede, keinginan dari dalam dirinya untuk belajar tuh besar. Kamu udah pintar anaknya. Selepas memancing, inilah saatnya Arumi dan keluarga menikmati ikan hasil pancingan mereka di pinggir kolam. Emil Dardak terlihat sigap membantu, termasuk mengulek bumbu sebelum akhirnya ikut makan bersama keluarga tercinta.
kalau di rumah. Oh iya? Oh, ternyata anak-anaknya juga suka masak ya? Enggak. Kalau batu enak. Iya, kalau kayu susah. Orang tuh ada kelebihan dan kekurangan, ada ketidaksempurnaan. Ya kita juga berdoa lah semoga bisa tetap on the track gitu aja. Sehat-sehat selalu, bahagia selalu, dan sayang sama aku selalu.